Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi pada saya, Elisa Purwitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi komitmen dan kontingensi. Nah, akuntansi komitmen dan kontingensi ini ada di mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi, akuntansi komitmen dan kontingensi ini adalah jenis transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance, ya. Transaksi off balance sendiri ini adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun laporan neraca, ya. Jadi transaksi off balance itu transaksi yang belum bisa dicantumkan di laporan laba rugi ataupun di laporan neraca. Nah, dengan kata lain, suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi off balance bila transaksi itu belum perlu dibukukan secara intracomptable sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva pada saat itu. Nah, dalam istilah akuntansi, transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang masih bersifat administratif. Baik, di sini ada komitmen. Kita akan membahas tentang komitmen di sini. Komitmen dulu ya. Komitmen di sini kita akan membahas mengenai pengertian komitmen, ada jenis-jenis komitmen, ada pencatatan dalam laporan keuangan, ada transaksi komitmen dan ada laporan komitmen. Ya. Nah, pengertian komitmen itu sendiri, komitmen adalah, jadi komitmen itu suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Ya. Jadi komitmen itu adalah suatu ikatan atau suatu kontrak ya, berupa janji yang tidak bisa dibatalkan hanya pada satu pihak dan harus dilaksanakan tergantung kesepakatan yang telah dipenuhi. Ya. Nah, laporan komitmen itu sendiri adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Ya. Jadi laporan komitmen itu adalah laporan kewajiban. Laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan, besarnya kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Gitu. Nah, di sini ada laporan komitmen tujuannya sendiri. Tujuan dari laporan komitmen itu ada sebagai alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya. Nah, kapan sih waktunya laporan komitmen? Laporan komitmen itu waktunya adalah dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Jadi laporan komitmen itu dibuat pada saat pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Jadi laporan komitmen itu laporan tersendiri, beda dengan laporan neraca, beda dengan laporan laba rugi. Nah, isi sendiri dari laporan komitmen itu yaitu merinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank ya. Jadi merinci tentang kewajiban dan tagihan komitmen yang masih dimiliki oleh suatu bank. Nah, manfaat dari laporan komitmen adalah dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Nah, jadi laporan komitmen itu sendiri bisa menunjukkan apakah bank tersebut masih punya kewajiban atau sudah selesai kewajibannya. Itu gunanya laporan komitmen, gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pencatatan komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun pendapatan dan biaya atau laporan laba rugi. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca. Nah, tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administratif.
pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuh waktunya akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Nah, Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKAPI itu mewajibkan jadi bank wajib untuk mencatat transaksi komitmen secara single entry, ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis komitmen. Jadi jenis-jenis komitmen ada dua, ada komitmen tagihan dan ada komitmen kewajiban. Komitmen tagihan itu adalah komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lain. Sedangkan komitmen kewajiban adalah komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Nah, kemudian kita membahas tentang komitmen tagihan. Komitmen tagihan itu sendiri adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh properti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi, ya. Komitmen tagihan pada akhirnya kalau direalisasi akan menimbulkan posisi aktiva maupun posisi pasiva bank. Ya, jadi pada komitmen tagihan ini adalah komitmen yang menimbulkan hak untuk bank bagi pihak bank untuk memperoleh properti yang telah diperjanjikan pada pihak lain yang bertransaksi. Nah, transaksi-transaksi yang termasuk komitmen tagihan. Nah, di sini ada transaksi-transaksi yang harus dicatat pada laporan komitmen yang masuk di jenis komitmen tagihan. Itu yang pertama ada fasilitas pinjaman yang diterima, ya. Di sini ada pengertiannya. Jadi fasilitas pinjaman yang diterima itu fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari bank atau pihak lain dan belum digunakan pada tanggal laporan. Fasilitas pinjaman yang diterima disajikan sebesar sisa fasilitas yang belum ditarik oleh bank. Ya. Jadi pengertian singkatnya, fasilitas pinjaman yang diterima itu fasilitas pinjaman misalkan. Jadi bank A itu bermaksud meminjam sejumlah dana kepada kepada bank B, ya, atau kepada pihak B, ya. Nah, dari perjanjiannya, dari kontraknya disetujui pinjaman adalah total keseluruhan misalkan 2 miliar. Nah, di sini ada fasilitas pinjaman yang diterima. Nah, jadi fasilitas pinjaman yang diterima itu disajikan sebesar sisa fasilitas yang belum ditarik. Jadi misalkan diperjanjikan pihak B akan meminjami 2 miliar. Namun yang ditarik baru 1 miliar. Nah, berarti 1 miliarnya lagi belum ditarik tapi harus dijadikan laporan. Nah, itulah laporan komitmen tagihan, ya. Yang dimana di situ adalah termasuk jenis fasilitas pinjaman yang diterima. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, ada transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan adalah jumlah transaksi valuta asing tunai yang masih belum diselesaikan pada tanggal laporan. Nah, transaksi tersebut wajib dilaporkan dalam laporan komitmen dan kontingensi dan dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal laporan. Dan ketiga, ada transaksi valuta asing yang masih berjalan, ya. Nah, kemudian di sini ada komitmen kewajiban. Di sini komitmen kewajiban salah satunya ada fasilitas kredit yang diberikan. Nah, apa sih fasilitas kredit yang diberikan? Fasilitas kredit yang diberikan itu sendiri adalah fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan oleh nasabah, ya. Jadi fasilitas kredit yang diberikan disajikan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik, ya.
Nah, gitu. Jadi sama tadi kalau yang tadi fasilitas pinjaman yang diterima, ini fasilitas kredit yang diberikan. Jadi ada fasilitas komitmen kewajiban. Jadi bank itu bermaksud akan memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah. Nah, dalam kontraknya perjanjiannya si bank memberikan pinjaman sebesar 300 juta. Nah, namun oleh nasabah baru diambil sebesar 200 juta. Masih ada 100 juta kan? Nah, 100 juta yang belum diambil itu harus dimasukkan ke dalam laporan komitmen kewajiban. Nah, kayak gitu. Yang kedua, kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo adalah kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Kewajiban tersebut disajikan sebesar harga pembelian yang disepakati bank dengan nasabah. Nah, jadi ini maksudnya adalah kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo. Nah, jadi ada kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Gitu ya. Nah, kemudian ketiga ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable ya. Jadi di sini ada SKBDN yang tidak dapat dibatalkan. Itu masuk ke dalam laporan komitmen ya dan kontingensi. Nah, SKBDN ini yang tak dapat dibatalkan adalah jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Nah, penerbitan SKBDN itu sendiri adalah tindakan bank untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah sebagai pemberian kredit non-cash, maka bank terikat dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran apabila SKBDN dicairkan oleh pihak penerima. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, kemudian yang keempat ada LC ya atau letter of credit yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable yang masih berjalan. Nah, LC yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan ini sendiri adalah jaminan dalam bentuk penerbitan LC yang tidak dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor. Ya, jadi harus disajikan juga ya. Kemudian yang kelima ada akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka. Ini juga harus masuk dalam laporan komitmen kontingensi ya. Kita lanjut. Nah, kemudian keenam ada saldo tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi valuta asing berjangka wajib dilaporkan dalam laporan komitmen dan kontingensi dan dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah pada tanggal laporan. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke kontingensi. Sini ada pengertian kontingensi, ada penyajian, ada asas konservatif, dan ada transaksi kontingensi. Nah, pengertian kontingensi itu adalah, jadi kontingensi itu suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang ya. Nah, penyajian dalam laporan keuangannya itu transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi neraca maupun laba rugi ya, belum mempengaruhi posisi neraca dan laba rugi perusahaan. Nah, kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Nah, dengan kata lain tidak akan mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, namun banyak transaksi kontingensi yang ditemukan dalam transaksi perbankan sehari-hari yang apabila dikumpulkan dalam suatu periode menghasilkan nilai yang cukup, nah atau bahkan sangat material. Jadi sehingga mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, karena nilainya sangat material, bank mewajibkan
bank diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bersifat kontingensi. Kita lanjut ya. Nah, asas konservatif dalam kontingensi. Nah, pengungkapan data transaksi kontingensi dalam laporan keuangan dikaitkan pada asas atau konsep konservatif, yang artinya berhati-hati dalam prinsip akuntansi. Nah, penyisian suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan laba rugi bila kedua kondisinya dipenuhi. Yaitu yang pertama, terdapat petunjuk kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Nah, yang kedua ada kerugian yang dapat ditaksir secara wajar. Nah, kontingensi sendiri itu jenisnya sama ya, ada dua. Jadi ada kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Ya, jadi yang kontingensi tagihan itu ada bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, ada pembelian opsi valuta asing, kemudian ada pendapatan bunga dalam penyelesaian. Nah, yang kontingensi kewajiban itu ada garansi yang diberikan, ada SKBDN yang dapat dibatalkan, kemudian ada penjualan opsi valuta asing. Kita lanjut ya. Oke, terima kasih. Nah, demikian pemaparan tentang laporan komitmen dan kontingensi. Baik, semoga bisa dipahami dan semoga kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.